adalah Bapak Ketua DKM Pak Samsi, kemudian ada Pak Sekjen Pak Aji, ya, kemudian ada Ibu Ketua, ya, kemudian ada Pak Subhan selaku operator di sini, ya, ada Pak Eko Subhan, ada Pak Joni Hendri, ada Pak Ang Safarudin, ya, ada Pak Denny Kurnia, ada Pak Haris Jabar, ya, dan yang lain. Sementara saya yang tampil di Zoom namanya menggunakan nama anak saya Ithnai Hunaifah. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini meskipun secara online tetapi tetap mendapatkan keberkahan yang sama sebagaimana keberkahan yang kita dapatkan ketika kita bertatap muka secara langsung. Bapak dan jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dan kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi satu bagian dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan kita semua diselamatkan, kita dan keluarga besar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah dan bencana, ya, Covid-19 ini. Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan, ya, jalan keluar sehingga kita tetap bisa eksis, ya, sebagaimana semula sebelum kena dampak dari Covid-19 ini. Dan wabil khusus semua jamaah Al-Bilad baik yang tergabung pada kesempatan pagi hari ini, ya, maupun yang belum bergabung, semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan, ya, dari musibah dan bencana ini, dan terus tetap bisa eksis, tetap bisa istiqomah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini adalah mengenal rukhsah dan azimah. Tentu ini sebuah istilah yang baru, mengenal rukhsah dan azimah. Apa itu sesungguhnya rukhsah, apa itu sesungguhnya azimah? Di saat kondisi yang seperti ini, di mana Jumatan sudah 3 kali kita tinggalkan, mungkin ada yang baru 2 kali, ya, sehingga satu pertanyaan-pertanyaan yang terus, ya, sampai kepada kita, ya, katanya kata Nabi dalam hadisnya, man taraka salasa jumu'atin toba Allahu ala qalbihi, ya, khoslatan minan nifaq au kama qol. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumatan, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, stempel hatinya, Allah cap hatinya dengan stempel kemunafikan atau, ya, stempel kekafiran, atau kama qol, atau seperti yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah lama juga jamaah di masjid sudah kita tinggalkan. Ini persoalannya adalah di dalam Islam dasar hukum apa yang kita ingin ketahui sehingga kita tahu betul, ya, seluk-beluk, ya, mengenai duduk persoalan apa yang kita lakukan ini secara agama. Tentu sudah kita sering dengar, ini kan dalam keadaan darurat, dalam keadaan, ya, pandemi dan seterusnya dan seterusnya. Namun, ya, pada kesempatan pagi hari ini yang kita ingin, ya, sampaikan adalah bahwa apa yang sesungguhnya yang namanya azimah, ada yang sesungguhnya yang namanya rukhsah. Di dalam Islam atau di dalam usul fikih secara khusus, di sana ada 2 jenis, ya, istilah yang namanya, pertama adalah azimah, yang kedua adalah rukhsah.
Mahyal azimah, apa yang namanya azimah? Azimah itu maknanya adalah masyuriat ibtidaan, syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak awal. Salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya salat fardu hanya ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini namanya azimah. Kemudian salat zuhur, salat asar disyariatkan oleh Allah dengan jumlah rakaat 4 rakaat. Asar pun sama 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, ya, kemudian ya isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ini namanya azimah. Jadi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal, itulah yang disebut dengan azimah. Dari azimah di sini adalah rukhsah. Rukhsah itu maknanya apa? Ma takhayyaru minal hukmi syar'i li udrin ila suhulatin wa yusrin ma'a qiyamis sabab lil hukmil asli. Jadi yang namanya rukhsah adalah hukum syariat yang berubah karena ada satu udzur, karena ada satu halangan, berubah menjadi lebih mudah, menjadi lebih gampang karena ada satu sabab dari hukum asal tersebut. Contoh dalam hal ini adalah bahwa Jumat pada awalnya itu hukumnya adalah wajib ain, tetapi sekarang kita sudah tidak melaksanakan Jumat lagi. Kata Nabi dalam hadisnya, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan, imra'atan au maridun au musafiron au abdan. Bahwa Jum'ah itu adalah satu ketentuan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang Islam kecuali 4 orang. Yang pertama, seorang perempuan. Yang kedua, orang yang sedang bepergian atau musafir. Yang ketiga, seorang perempuan. Dan yang keempat adalah budak atau hamba sahaya. Jadi kalau melihat hadis ini, Jumat itu hukumnya adalah fardu ain, di mana fardu ain itu mau tidak mau setiap orang harus melakukan itu. Jika dia tidak melakukan itu, maka Jumat ya yang bersangkutan pasti mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa sampai sekarang kita tidak melaksanakan Jumatan? Duduk persoalannya itu seperti apa? Berbeda dengan jamaah. Kalau jamaah itu ya pertama hukumnya ada yang mengatakan fardu kifayah. Artinya jika salah seorang di antara kita sudah melakukan jamaah sudah cukup. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang namanya jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Sehingga berbeda antara Jumat dengan jamaah. Tetapi tentu dalam konteks mensyiarkan masjid, ketika kemudian masjid jamaahnya secara resmi ditiadakan, padahal Allah katakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang hanya meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahwa meramaikan masjid, tentu salah satu makna dari meramaikan masjid adalah menghidupkan atau mengadakan kajian-kajian yang ada ya di masjid itu sendiri, termasuk dalam hal ini adalah iqamatus sholawati ya al-mafruḍah jama'atan, melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Tetapi saat ini semuanya kita lakukan, sehingga mungkin kalau mungkin hanya seminggu 2 minggu ya barangkali ya kita dianggap ya sudah cukuplah. Tapi persoalannya apa yang akan terjadi ini bisa jadi nanti sampai lebaran. Bisa jadi sampai lebaran kita tidak berjamaah di masjid, kita tidak melaksanakan tarawih di masjid, bahkan mungkin barangkali kita tidak ya akan melaksanakan salat Idul Fitri di masjid jika
Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat ini tidak membuat perubahan atau tidak memberikan satu rahmat dan kasih sayangnya kepada kita hamba-hamba Allah, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini, sehingga kita tidak bisa menatap Ramadan ini dengan penuh keceriaan. Ramadan mau tidak mau harus kita lakukan dengan masing-masing yang pribadi. Jadi kembali kepada itu, maka yang kita bahas di sini adalah ada azimah, ada rukhsah. Jadi azimah adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal mula, sedangkan rukhsah adalah hukum syariat yang berubah karena ada satu ulur menjadi lebih mudah dan menjadi lebih gampang karena ada sebab dari hukum asli itu. Salat Jumat hukumnya adalah wajib ain sebagai satu azimah. Tetapi kondisi yang seperti ini, salat Jumat menjadi tidak wajib kita lakukan karena kondisinya adalah rukhsah. Kita mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga salat Jumat yang tadinya wajib ain itu bisa kita lakukan atau kita ganti dengan salat duhur. Namun penerapan hukum ini memang tentu tidak serta-merta. Tetapi kalau kita sebagai elemen atau bagian dari umat Islam yang tinggal di sekitar Jabodetabek, maka tentu yang seperti ini sudah sangat layak karena Jakarta dianggap sebagai epicentrum COVID-19 tetangga-tetangga Jakarta sebagai satu penyangga Jakarta juga termasuk daerah-daerah yang dianggap sebagai zona merah, maka tentu hal ini mau tidak mau kita harus menjaga diri dan mau tidak mau kita harus mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Mungkin berbeda di daerah Jawa sana. Di daerah Jawa sana yang tentu masih dianggap zona hijau, satu kecamatan belum ada yang terinfeksi, mungkin dalam konteks yang seperti ini sehingga mereka masih bertanya-tanya seperti itu. Tapi bagi kita sebagai bagian dari umat Islam yang hidup di Jabodetabek ini sudah sangat layak untuk bisa mengambil rukhsah itu, karena sesungguhnya rukhsah itu merupakan satu ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab rukhsah itu merupakan satu produk hukum yang diistihadkan oleh para ulama kembali kepada satu ketentuan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Contoh, Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan kesulitan kepada kalian dalam agama ini. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dalam kaidah fikih disampaikan al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa yang namanya masyaqqah, kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Jadi ini hal yang harus kita fahami. Oh, ternyata ibadah yang kita tentu dalam hal ini termasuk salat jamaah yang kita lakukan di masjid, yang biasa kita dengar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ternyata sekarang diganti dengan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, salatlah kalian di kemah-kemah kalian. Ini seperti yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu ada satu badai besar, badai angin yang disertai dengan hujan yang sangat kencang, sehingga salah seorang sahabat diperintahkan untuk mengumandangkan adzan, tetapi bentuknya bukan hayya 'alas shalah setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, tapi langsung sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian.
Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang sedang kita lakukan saat ini pada hakikatnya adalah sedang mengambil rukhsah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya di dalam hadis disampaikan oleh Nabi, innad dina yusrun yassiru wa la tu'assiru, sesungguhnya agama itu mudah, permudahlah urusan agama itu, jangan kalian persulit. Ini dasarnya adalah inna dina yusrun yassiru wa la tu'assiru, sesungguhnya agama itu mudah, ya, permudahlah urusan agama itu, jangan kalian persulit. Sehingga dengan demikian di saat kita meninggalkan Jumatan pun kondisi kita tenang. Jangan kemudian kita tidak tenang dalam arti bingung juga ya, sampai hari ini Jumatan belum dilakukan, ini gimana sih? Ya tentu ya mau tidak mau kita harus mengetahui dasar hukumnya seperti apa, dan itu di dalam Islam disebut apa. Maka secara umum itu disebut dengan rukhsah. Kemudian secara hukum rukhsah itu dibagi ya menjadi 3. Ada rukhsah yang wajib, ada rukhsah yang sunnah, ada rukhsah yang dibolehkan. Ada rukhsah kemurahan atau kemudahan yang diberikan oleh Allah tapi sifatnya adalah wajib. Contoh, dalam satu kondisi, seseorang dalam kondisi lapar, dia tidak mendapatkan satu makanan yang bisa menyambung kehidupan dia. Yang didapatkan adalah makanan yang haram. Pertama, apakah itu bentuknya bangkai? Apakah itu bentuknya mungkin khamr atau minuman keras? Apakah itu bentuknya adalah makanan yang haram? Ini secara dalam kondisi ikhtiar, bukan dalam kondisi darurat. Kita nggak boleh makan bangkai, kita tidak boleh makan hasil curian, kita tidak boleh ya yang namanya minum khamr. Tetapi kalau kondisi kita menuntut bahwa kalau kita tidak makan bangkai itu, kalau kita tidak minum khamr, maka yang bersangkutan dipastikan mati. Maka dalam kondisi yang seperti ini ya, yang bersangkutan wajib mengambil rukhsah, bukan sunnah lagi, wajib mengambil rukhsah, karena mempertahankan kehidupan itu ya jauh lebih baik ya dibanding ya kemudian kita menghilangkan nyawa. Dan sering kita dengar saat ini bahwa salah satu syariat atau salah satu tujuan dari syariat Islam ini disyariatkan oleh Allah dalam rangka melindungi 5 hal. Yang pertama melindungi jiwa atau nyawa, yang kedua melindungi agama, yang ketiga melindungi harta, yang keempat melindungi nasab atau keturunan, yang kelima melindungi harga diri. Jadi dalam konteks yang seperti yang saya contohkan tadi, yang bersangkutan wajib mengambil rukhsah itu. Yang bersangkutan wajib mengambil rukhsah itu. Kemudian yang kedua, ada rukhsah yang sifatnya sunnah. Ada rukhsah yang sifatnya sunnah. Satu contoh, di saat kita sedang bepergian, di saat kita sedang safar, di mana jarak tempuh kita sudah mencapai masafatul qasri, jaraknya kurang lebih 88 km atau 48 mil, maka di saat itu kita sudah boleh menjamak dan mengqashar salat. Di saat itu kita boleh ya menjamak dan mengqashar salat. Maka mengqashar salatnya kita itu sesungguhnya sifatnya adalah sunnah. Yang mau mengambil qashar dipersilakan, yang tidak mau mengambil qashar juga tidak apa-apa. Termasuk dalam hal ini ya adalah kita di saat sedang bepergian ya, kemudian kita sedang berpuasa. Apakah kita tetap mempertahankan puasa kita atau kita boleh ya membatalkan puasa kita? Maka semua kembali kepada kondisi kita masing-masing. Bagi orang yang mau mengambil rukhsah
puasanya dibatalkan karena jarak bepergiannya sudah mencapai jarak masafatul qasri, ya, wal jam'i 88 km, ya, maka yang seperti itu dia mendapatkan satu kesempatan dari, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengatakan bagi orang-orang yang pada kesempatan tertentu dia mendapatkan rukhsah dari Allah, kemudian dia mau mengambil rukhsah itu, maka kata Nabi, shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Itu pada hakikatnya adalah sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala itu. Bagi orang yang mau membatalkan puasanya, pada hakikatnya dia, ya, sedang mengambil sedekah Allah Subhanahu wa taala. Bagi ya baik, ada jeda iklan sebentar tadi. Jeda iklan sebentar, ya. Jadi macam yang ketiga adalah rukhsah yang boleh diambil, boleh tidak. Ya, dalam hal ini adalah seperti kalau rukhsah yang sunnah, ya, adalah ketika kita berada di Arafah menjamak salat, ya, menjamak salat kemudian zuhur dan asar. Ketika kita berada di Musdalifah menjamak salat maghrib dan isya. Jadi ketika kita menjamak salat di luar, ya, kondisi kita di Arafah maupun di Musdalifah, maka rukhsah yang seperti itu hukumnya adalah boleh. Lalu kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang ini. Kondisi kita sekarang ini, mana rukhsah yang wajib, mana rukhsah, ya, mana rukhsah yang yang sunnah, mana rukhsah yang boleh. Rukhsah yang wajib dalam hal ini adalah bagi orang yang dianggap, ya, katakan mungkin ODP, apalagi, ya, kemudian PDP, apalagi sudah dianggap positif. Bagi orang yang seperti itu wajib mengambil rukhsah, wajib mengambil rukhsah untuk tidak Jumatan. Jangankan yang positif, yang ODP saja sudah wajib mengambil rukhsah untuk tidak Jumatan, untuk tidak berjamaah di masjid, ya. Bagi orang yang tentu bukan ODP, bukan PDP, dan bukan positif, sifatnya adalah sunnah. Dia sunnah untuk tidak Jumatan, karena memang Jumatan yang berada di tempat itu sedang tidak diadakan, sehingga dia sunnah untuk tidak Jumatan. Kalau kemudian dia mau Jumatan di tempat yang lain juga silakan. Atau mungkin ada pertanyaan, gimana Ustadz kalau kita lakukan Jumatan itu di rumah kita masing-masing sama keluarga inti kita, anak dan istri kita? Tentu yang harus kita perhatikan bahwa syarat melaksanakan Jumat itu harus dilakukan dengan berjamaah, dan jamaahnya minimal, ya, kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i minimal 40 orang. Tapi dalam pandangan mazhab yang lain kisaran antara sekitar 15 sampai 20 orang. Kan tidak ada di rumah kita ini. Kemudian, ya, dengan jamaah yang jumlahnya seperti itu. Kalau begitu kita mengadakan di klaster gimana? Jumatan di klaster sendiri. Ya, tentu, ya, dalam konteks yang seperti ini, ya, sifatnya juga bukan sunnah, juga bukan wajib. Jadi bagi orang yang tidak Jumatan, bukan ODP, bukan PDP, juga bukan positif, bagaimana sifatnya? Dia mengambil rukhsah yang boleh. Dia mengambil rukhsah yang boleh. Dia mengambil rukhsah yang boleh. Ya, tentu, ya, bagi orang yang ingin tetap melaksanakan, ya, sholat 5 waktu atau Jumatan seperti yang ada di kampung-kampung kita ini, ya, sekitar Kenari ini masih sering atau masih kita lihat ada sebagian masjid yang mengadakan Jumatan. Tentu kondisinya seperti, ya, kita katakan selama mereka yang melaksanakan Jumatan mereka itu adalah orang-orang yang sehat, mereka bukan ODP, mereka bukan PDP, boleh-boleh saja. Tapi persoalannya di saat mereka melakukan yang seperti itu, khawatir ada orang yang ODP, ya, sebenarnya dia tetap nekat ingin melaksanakan sholat, ya, Jumat, bergabung dengan mereka,
ini yang akan membahayakan. Maka ada satu ya produk hukum dalam Islam yang namanya saddud dzara'i atau saddud dzari'ah, menutup celah-celah ya, menutup celah-celah yang bisa mengantarkan seseorang ya pada ya celaka. Itu tentu juga dianjurkan ya di dalam Islam yang seperti ini. Karena tidak mustahil jamaah sekalian, ada satu cerita ini di Jawa. Di Jawa itu ada seorang sopir ya, bosnya ya, Chinese, meninggal karena positif corona. Sehingga sopirnya, pembantunya semuanya dianggap ODP. Karena memang di Jawa sana ya ODP-nya ya kemudian tidak diisolasi di rumah sakit, tapi dianjurkan untuk isolasi mandiri. Tapi begitu diisolasi mandiri, yang bersangkutan merasa masih sehat, yang bersangkutan yang merasa tidak ada masalah apa-apa, sehingga yang bersangkutan ini tetap nekat melaksanakan Jumatan. Sementara di kampung dia sendiri Jumatan sudah tidak diadakan, tetapi dia justru ya mencari masjid yang mengadakan Jumatan. Sementara di desa itu masjid rata-rata sudah meniadakan Jumatan, hanya ada satu desa yang masih mengadakan Jumatan, sehingga jumlah jamaah Jumatnya tambah banyak, apalagi ketambahan satu ODP tadi. Lah kita tidak tahu apa yang terjadi. Itulah ya yang kita ambil. Persoalannya bukan masalah kita ini wajib meninggalkan Jumatan atau tidak, tapi persoalannya itu adalah agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, menutup celah-celah, jangan sampai itu terjadi. Yang disebut di dalam Islam adalah ya saddud dzari'ah. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ya macam-macam rukhsah. Tadi kalau macam-macam hukum rukhsah, sekarang adalah macam-macam rukhsah. Rukhsah itu ada dua macam. Yang pertama adalah rukhsah untuk meninggalkan, rukhsatu tarkin. Yang kedua adalah rukhsatu fi'lin, rukhsah untuk melakukan. Rukhsah ya melakukan atau rukhsah untuk meninggalkan. Ada istilah rukhsah untuk melakukan, ada istilah rukhsah untuk meninggalkan. Ini tergantung jenis hukumnya. Satu contoh, Jumat tadi hukumnya adalah wajib. Kita mendapatkan rukhsah untuk meninggalkan Jumat. Berarti namanya rukhsah ya rukhsah meninggalkan. Satu contoh lagi tadi, yang namanya bangke itu hukumnya haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepada kalian bangke. Tapi dalam kondisi tertentu tidak ada yang kita makan, yang kita makan hanya itu saja, maka mau tidak mau bahwa di saat kita memakan bangke itu namanya rukhsatu fi'lin, rukhsah untuk melakukan. Jadi ada yang namanya ya rukhsatu fi'lin, ada yang namanya rukhsatu tarkin, rukhsah untuk meninggalkan, ada yang namanya rukhsah ya untuk melakukan, tergantung dari jenis hukum itu sendiri. Satu contoh lagi, yang namanya laki-laki melihat auratnya wanita yang lain, jelas hukumnya haram, tidak boleh. Tapi dalam kondisi tertentu ada seorang laki-laki yang dibolehkan melihat auratnya wanita orang lain. Siapa mereka? Contoh, seorang dokter ketika memeriksa pasien perempuan, ya, maka sesungguhnya ketika dokter itu melihat aurat perempuan enggak ada masalah. Bahkan dalam konteks ini adalah ketika seorang dokter kandungan laki-laki sedang mendampingi seorang ibu yang melahirkan. Secara Islam hukum awalnya itu enggak boleh, tapi kok dokter itu tetap melakukan. Kenapa? Karena dia sedang mendapatkan rukhsah, dia boleh melakukan ya, mengambil rukhsatu ya fi'lin. Ya, dia harus melakukan itu. Pada awalnya melihat aurat wanita tidak boleh, apalagi sampai melihat aurat udhumanya, aurat besarnya wanita enggak boleh. Tapi karena ini ada satu rukhsah, dia boleh mengambil rukhsah itu.
Sehingga kadang-kadang bagi seorang ibu yang mohon maaf semangat keislaman atau gairah keislamannya sudah cukup tinggi, tetapi mungkin kondisi finansial ya kurang pas dalam arti kurang mendukung, sehingga di saat dia hamil segala-galanya yang pengen mendampingi atau ya ngecek kehamilannya dan mengevaluasi terus adalah seorang dokter ya kandungan perempuan, ya dari mungkin ya umur kandungan 3 bulan 4 bulan, bahkan nanti sampai ketika melahirkan pun ingin didampingi seorang dokter ya perempuan. Padahal fakta yang ada, dokter perempuan itu hanya adanya di rumah sakit swasta yang dianggap menengah ke atas yang mewah. Ya sekarang ya mungkin di dekat rumah sakit kita ini Mitra Keluarga, ya mungkin rumah sakit Melia dan sebagainya. Tetapi kalau dokter-dokter di rumah sakit, ya katakan rumah sakit swasta yang kecil, apalagi paketnya BPJS, biasanya dokter itu yang mendampingi lahirnya kelahiran seseorang itu adalah dokter laki-laki. Maka seorang ibu ketika memang dia sudah mengetahui, oh ternyata dalam kondisi yang seperti ini rukhsah, maka ya enggak ada masalah kalau memang seperti itu. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan dalam Islam ini. Ya karena mau tidak mau ya kita ya harus ya melakukan itu, karena pada hakikatnya itu merupakan satu rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu pengantar kita ya. Ya silakan ya berpartisipasi kalau ada satu hal yang ingin kita diskusikan, ya satu hal yang ingin ya kita bicarakan lebih lanjut, saya persilakan. Silakan minum juga ya apa yang sudah tersedia di hadapan bapak-bapak. Baik, silakan Pak Yayan. Gorengannya sudah disiapkan nih Pak, mangga. Silakan. Gorengannya sudah disiapkan nih Pak, mangga. Ya. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Santi. Alhamdulillah kita bisa ketemu di kuliah subuh dengan media yang berbeda. Silakan Bu Santi. Silakan lanjutkan pertanyaannya Bu Santi. Lagi nge-live. Kayaknya mungkin kayak ada hostnya kali Pak Suhan. Ada yang mau tanya siapa gitu. Kayak kemarin Pak Suhan enak kan? Harus ada yang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Suaranya putus ya Pak Suwan ya? Iya. Sekarang di moderator oleh Pak Subhan dulu ya. Ya. Jadi moderator ceritanya lewat chat aja kalau memang via suara jadi nggak jelas itu ya. Di moderator ini Pak Subhan, moderatornya sekarang. Jadi yang berarti yang nanya satu, yang lain mendengarkan. Punten. Iya, silakan. Ya, begitu intinya malah kok nggak dengar ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, pertanyaannya tidak terdengar utuh. Bu Santi punten bisa WA, bisa chat saja. amalan yang bisa tetap mendapatkan ruhiyah Ramadan kondisi yang seperti ini. Iya, baik. Amalan apa yang mesti atau yang bisa kita lakukan ya selama Ramadan dalam kondisi yang seperti ini? Ini tentu ya merupakan sebuah terobosan yang harus sama-sama kita lakukan. Kita mungkin belum pernah membayangkan 100 tahun ya selama tentu jamaah yang ada di sini ini selama hidupnya dari sejak lahir sampai sekarang ini belum pernah mengalami yang seperti ini, baru kali ini. Sekarang apa yang bisa kita lakukan ya ketika di bulan Ramadan nanti, jika dalam waktu yang dekat ini Allah tidak memberikan satu mukjizat, satu keajaiban, satu takdir yang diberikan oleh Allah sehingga kondisi kita masih tetap yang seperti ini. Yang pertama, ya tentu yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, kalau soal puasa jelas masing-masing bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, soal baca Al-Quran atau tilawah masing-masing bisa kita lakukan. Soal sedekah bisa kita lakukan. Sekarang bagaimana halnya dengan sholat tarawih? Sholat tarawih kalau kita lakukan di masjid dengan berjarak ya 1 meter pasti masjid tidak akan menampung jamaah karena kapasitas masjidnya juga tidak memungkinkan untuk itu. Mungkin bagi orang yang punya kafa'ah, yang punya kapasitas, artinya untuk bisa sholat mandiri ya, dalam arti bisa menjadi imam sholat sekaligus menjadi imam bagi keluarga ya, agak tidak masalah. Tapi bagi orang yang mohon maaf semangat Islam yang lagi tinggi, ingin menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum yang baik, sebagai momentum untuk menambah ilmu, sebagai momentum untuk menggairahkan ibadahnya, kadang-kadang ini yang agak menjadi ya sebuah persoalan. Karena mohon maaf, kalau yang namanya tarawih di masjid atau tarawih dengan berjamaah, paling tidak dia akan mengikuti imam yang ada. Dia akan mengikuti imam yang ada. Sehingga apa yang dilakukan oleh imam dia melakukannya itu. Tapi kalau tarawih di rumah, udah pasti yang namanya tarawih di rumah paketnya paket cepat kilat. Ya kalau perlu ambil yang ya biarpun 8 rakaat tapi paketnya paket ya al-hakumut sama kulhu juga itu kan ya. Dan itu udah pasti itu, karena tentu hal ini sesuai dengan kafa'ah, kemampuan seseorang.
kemampuan seseorang ini. Ya, kemampuan seseorang, karena memang di saat ada orang, ya, di saat ada orang kemudian berkumpul berjamaah bareng, ini memang membuat ya semangat itu sendiri. Tapi wallahu alam, untuk terkait dengan sholat taraweh, ya tentu masing-masing dilakukan. Tapi kalau dilakukan sholat dengan jarak 1 meter dilakukan di masjid dengan jumlah masyarakat yang banyak yang seperti ini, pasti ya dikhawatirkan masjid tidak menampung. Tetapi kalau itu kemudian dilakukan di klaster masing-masing dengan catatan ya dia menggelar di lapangan, tapi jaraknya tadi ya semeter ya, kemudian masing-masing klaster mengadakan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, masing-masing ya harus safety-nya dipersiapkan, begitu keluar masing-masing menggunakan masker. Ya, anak-anaknya enggak usah dilibatkan, anak-anak cukup ya di rumah saja, biar bapak-bapaknya saja. Tentu ketika ada terobosan yang seperti ini juga tidak ada masalah, dengan syarat mohon maaf yang merasa sakit, yang sedang batuk, sedang pilek enggak usah datang dulu. Ya, sekarang yang mengganjal di kita ini, kalau orang sholat berjamaah dengan model semeter itu jaraknya, 1 meter itu sah atau tidak? Kalau kita baca fatwa-fatwa sebagian ulama, ada yang sangat mengambangkan enggak sah itu sholatnya, kan sholat jamaah ya, sholat jamaah ya dilakukan harus dengan tarosu. Ya harus dengan tarosu. Tarosu maknanya itu adalah merapatkan barisan. Tidak sah itu kalau dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi tidak sedang darurat. Jangankan yang seperti itu, makan bangkai saja yang tadinya haram dalam kondisi darurat, jika kita tidak bisa makan tidak makan itu, kita tidak akan hidup. Makan bangkai yang tadinya haram dibolehkan, apalagi yang hanya sekedar sholat, sifatnya adalah sholat ya berjamaah. Hukumnya jamaah ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Bagaimana dikatakan sebagai sesuatu yang tidak sah? Tentu dalam hal ini adalah sah-sah saja. Itu satu pilihan yang bisa kita lakukan, karena mohon maaf orang di rumah terus ya, katakan sudah sebulan saja juga boring juga kan ya, jenuh juga, nggak pernah keluar, semuanya hanya sama anak-anaknya ya. Kalau mungkin rumahnya itu ya kira-kira 2000 meter, ada tamannya sendiri, ada kolam renang sendiri, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau rumah kita masing-masing dengan rumah yang pas-pasan, orang kemudian ya harus dikurung di dalam rumah terus, tidak keluar sama sekali, ya tentu dalam hal ini ya juga akan menambah kebosanan kita. Kalau saya pribadi ya, kalau mungkin sekiranya masing-masing klaster nanti di bulan Ramadan kemudian mengadakan tarawih dengan jarak tadi 1 meter ya di halaman yang ada, maka tentu itu bisa menjawab kejenuhan kita, dan terus bisa menambah semangat kita untuk terus melakukan ibadah di bulan Ramadan. Karena memang ibadah yang lain-lain bisa kita lakukan sendiri, dari baca Al-Quran, dari puasanya, buka bersamanya, sahurnya, tarawihnya, ini loh yang bisa kita lakukan. Tapi kadang-kadang kan kalau di rumah kan nggak begitu semangat, sehingga itu pun hanya kita lakukan masing-masing klaster, jangan antar klaster. Kalau antar klaster nanti saling curiga ini dan itu ya. Atau mungkin ya dibikin masjid ini kapasitasnya, satu contoh melakukan sholat tarawih, kapasitasnya ini karena satu soft dibikin jarak 1 meter hanya ya satu softnya yang biasanya 15 sekarang hanya 7 orang. 7 orang kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, katakan 7 kali 6 saja. Kapasitas masjid hanya seperti itu saja, satu contoh. Maka tentu hal ini ya juga ya merupakan. Lah sekarang bagaimana? Ini persoalannya, kalau kita memang nggak ada masalah melakukan di rumah juga nggak ada masalah. Ya artinya maksudnya kita nyaman-nyaman saja, happy-happy saja melakukan semuanya di rumah, ya tidak ada masalah. Tapi mungkin bagi orang-orang tertentu
Ya, sekarang ini kan sudah hampir sebulan orang tidak keluar kan, dari sejak tanggal 14 Maret sampai tanggal 10, hampir sebulan ini. Orang juga bosen, jenuh perasaannya seperti itu, apalagi kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masukan saya seperti itu Bu Santi, wallahu a'lam. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi Iya. dari jamaah ya. Iya. Dari Pak Adi Siswono. Saya bacakan Ustaz ya. Iya. Yang pertama pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apabila di suatu daerah ada wabah, ya dalam kurung ternyata banyak pedagang yang makanan yang nambah laris atau usahanya malah tambah laris, apakah atas wabah tersebut menjadi berkah rezeki bagi yang menerimanya? Yang pertama. Yang kedua, sejauh umat kalau ada wabah dan setelah kita evaluasi atau lesson learningnya dari negara-negara lain ternyata berbeda dengan kebijakan negara kita, apakah kita kalau melakukan ikhtiar lebih dari kebijakan negara kita, apa kita berdosa? Ya. Karena kita tidak mengikuti aturan dari wali negara. Ya. Yang ketiga, terkait tidak adanya kegiatan di masjid, ibadah sholat dan lain-lain karena adanya anjuran pemerintah karena wabah, bagaimana kalau ternyata pemerintah masih membuka mal atau pasar? Dan Ustaz ada juga pertanyaan. Baik. Dari Pak Adi Siswono ya. Ya, baik, terima kasih Pak Haji. Jadi ini ya pertanyaannya. Yang pertama, kadang-kadang satu musibah itu bagi orang lain, tapi bagi orang yang lainnya itu adalah keberkahan. Udah pasti itu, dan itu memang seperti itu. Allah sudah mengaturnya seperti itu. Saya kasih contoh. Sekarang ya, orang yang punya rumah sakit itu sebenarnya itulah kamu orang kehidupan itu sangat. Jadi berkah lahir si bencana itu sudah ditentukan Allah Ta'ala. Yang ketiga tadi, kemudian kita
yang terjadi pasti sambung ekonomi sehingga mau pasar mempertahankan kita sebuah dan konteks ini bahwa iman mereka ada wajib pemerintah ya pemerintah lagi sama-sama presiden yang presiden yang tentu boleh tanya boleh enggak Subhan
fatika jilisan wala amin Allahumma inna irsyadna wa ta'ala wajibna wa khadaita baita Allahumma sannahu sanna taj'al nasyi'na inna kalian sudah mudah-mudahan dia maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.